wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, tadi malam saya baru saja mengomentari ataupun juga menyampaikan terkait dengan kesimpang siuran akibat daripada peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui Mensekam Pak Pramono Anung terkait dengan larangan buka bersama untuk para pejabat. Dan ada beberapa penggalan atau juga beberapa naskah teks yang hanya sampai kepada masyarakat tidak secara utuh. Artinya bahwa akibat daripada kesalahpahaman tersebut banyak manusia-manusia yang sudah membenci kepada pemerintah menggoreng hal itu seolah-olah pemerintah melarang buka bersama untuk masyarakat Indonesia ya untuk masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Narasi yang dibangun adalah masyarakat anti-Islam, kemudian rezim yang menghilangkan tradisi buka bersama dan lain sebagainya, seolah-olah masyarakat pemerintah memiliki image yang begitu buruk di awal bulan suci Ramadan ini, padahal yang dikeluarkan peraturan oleh pemerintah tersebut hanya untuk para pejabat, masyarakat tidak begitu. Dan kali ini saya terbaru juga cukup sedikit agak geli-geli aneh, lucu, di mana ada salah satu komentar dari yang terhormat, yang mulia, Al-Mukarram, Syekhuna Kiai Haji Din Samsudin. Beliau mengatakan kritik larangan bukber, jangan taati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai masyarakat umum, seolah-olah sepertinya betul, memang betul, jangan mentaati perintah pemerintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kalimatnya, tapi jika dikomparasikan dengan kasus yang hari ini terjadi, seolah-olah pemerintah melarang buka bersama kepada pejabat dalam kondisi bermaksiat, seolah-olah seperti itu narasi yang dibangun. Kemudian juga kalau melihat komentar beliau, kritikan beliau, menyamakan antara larangan kepada para pejabat untuk melakukan bukber itu disamakan dengan hajatannya Kaisang Pangarep yang dulu sudah diadakan di bulan Desember begitu. Beliau mengatakan tidak adil dan tidak arif begitu. Kemudian juga jika larangannya karena alasan COVID, kenapa ketika nikahan Kaisang justru mengadakan acara hajatan yang mewah? Cek saya mah sigana ieu teu diondang. Jadi inget wae nepikeun ka ayeuna nikahan Maret, kemudian nikahan Desember diungkit-ungkitnya Maret. Jadi kalau saran saya kepada Pak Jokowi, kalau nanti ada lagi acara-acara, Pak Din Samsudin sebaiknya diundang biar gak bunyinya gak nyaring begitu. Jadi persamaan kasus antara larangan buka bersama untuk para pejabat disamakan dengan pernikahannya Kaisang yang di acara di Desember begitu. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Al-Quran suatu kehinaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Betul, tapi kasus ini tidak boleh disamakan dengan larangan buka bersama bagi para pejabat. Jadi seolah-olah pemerintah itu sekarang sedang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga apa yang mereka ucapkan disamakan dengan kemaksiatan yang seolah-olah pemerintah sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pemerintah mendapatkan perhatian yang tajam dari masyarakat terkait dengan gaya hidup yang mewah, takutnya nanti pas lagi bukber ada yang nenteng tas seharga 50 miliar misalnya, atau apalah misalnya, sehingga membuat kegaduhan dan merusak nuansa bulan suci Ramadan. Itu saja sebetulnya di tengah-tengah masyarakat sedang memperhatikan aktivitas pemerintah begitu. Kemudian juga selain itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan menilai
bahwa kebijakan yang tidak bijak dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam mulai menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang antara lain mengadakan buka puasa bersama atau iftar jama'i. Ia pun menekankan bahwa jika nanti para pejabat tokoh pemerintah tidak mengadakan buka puasa bersama, dapat dicatat rejim meniadakan tradisi Ramadan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu. Cek saya ge lainnya hilangkan buka bersama. Nah, aing pusing. Kemudian kepada umat Islam beliau mengatakan gini, kepada umat Islam bagi yang mampu teruskan adakan buka bersama. Betul, dan emang pemerintah membolehkan kepada umat Islam jangan taati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Camkan hadis Nabi, seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa. Betul, tapi ternyambung maksud ente. Pemerintah ngalarangna ke pejabat lain bukan larang untuk buka bersama kepada masyarakat, bukan melarang untuk memberikan makanan kepada yang sedang berpuasa. Jadi hadis disampaikan hadis naon, kemudian juga larangan pemerintah terkait naon. Jadi lucu ternyambung. Jadi teman-teman termasuk juga para aktor-aktor senior nasional, please tolong berikan wacana yang mendidik, mengedukasi, kemudian juga membuat kedamaian di masyarakat, membuat sejuk, apalagi jika membawa-bawa dalil Al-Quran, dalil hadis, membawa-bawa agama, membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Jangan seolah-olah masyarakat ini dijadikan momentum untuk membenturkan antara kenyamanan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Masyarakat sudah enak, sudah damai, tidak lagi ada gaduh-gaduh bernuansa religi. Udah beberapa tahun ini kurang lebih semenjak si Anu hari ini sudah damai-damai antara masyarakat, ulamanya, kemudian ustadz-ustadznya, kemudian juga pemerintahnya. Kemudian hari ini dibentur-benturkan lagi dengan membawa-bawa hadis, membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, membawa-bawa Al-Qur'an. Saya kira orang yang awam melihatnya jadi agak sedikit lucu begitu, dan kita kan tahu yang dilarang pejabat, kemudian pemerintah melarangnya untuk buka bersama bagi pejabat, tidak ada larangan untuk memberikan makanan bagi yang berpuasa, kemudian juga tidak ada larangan bagi orang Islam untuk buka bersama gitu. Jadi sebetulnya pejabat pun boleh buka bersama, karena kan tidak mungkin pejabat sama orang tuanya, sama keluarganya, anak istrinya kan pasti buka bersama tetap, sama saudaranya, sama teman-temannya. Yang dilarang itu ketika mungkin pandangan saya bahwa mereka menggunakan seragam dinas, atau juga di jam-jam dinas. Kalau jam dinas mungkin mual siang jam nafi. Ya itulah teman-teman, terima kasih Pak Din Samsudin Al Mukarrom, Kiai Haji Syekh Din Samsudin atas kritikannya yang menurut saya agak sedikit tidak nyambung, meskipun perkataan yang dikeluarkan oleh Pak Din Samsudin itu benar. Pertama, jangan taati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, betul. Tapi menurut saya pemimpin yang sekarang mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan pejabat untuk melakukan buka bersama bukan berarti mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sinkron atau tidak nyambung ketika acara Kaisang dikait-kaitkan dengan larangan buka bersama. Kemudian jadi tidak ada, susah saya nyari formulasi agar bisa ya itu nyambung. Enggak, saya tidak menemukan nyambungnya begitu, ternyambung. Kemudian yang ketiga,
tidak ada larangan dari pemerintah untuk orang Islam atau orang Muslim untuk melakukan buka bersama. Jadi betul ya, kepada umat Islam bagi yang mampu teruskan adakan buka bersama. Pemerintah kita nggak larang, yang dilarang adalah pejabat. Jadi itu yang tidak nyambung. Yang ketiga, tidak ada larangan dari pemerintah untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa karena beliau mengambil atau mengutip hadis Nabi, seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa, betul kan? Tapi sayangnya di sini bahwa tidak ada teksnya atau naskahnya pemerintah melarang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa begitu. Jadi eh, Pak Din Samsudin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepertinya komentar Anda ataupun kritik Anda sedikit agak jaka sembung bawa golok atau jaka sembung bawa pisau, nggak nyambung kok belok gitu, nggak nyambung kok risau gitu lah teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.